Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat tipis 0,2%. Tutup di level 7255.76. Masih di dalam range 7208-7354 dan masih jalan skenario yang selalu kita bahas selama beberapa hari ini ya. Harapannya sih nih IHSG ada koreksi, tapi kita lihat dulu aja beberapa hari ke depan. Minggu ini sisa 2 hari, apakah di dalam minggu ini sisa Kamis dan Jumat nanti akan breakdown 7200 atau malah ngetes 7400-an dulu kemudian ada koreksi, atau malah nggak pakai koreksi langsung bablas. Kita lihat aja dulu lah ya. Yang jelas sih kalau kita lihat weekly-nya ceritanya masih tetap ini masih terasa alot untuk di breakdown. Harapannya sih berhasil untuk di breakdown, untuk di breakout maksudnya 7350-an itu. Harapannya sih berhasil breakout ya, tapi dari kondisi yang dari kondisi terakhir yang terjadi rasanya probabilitas untuk terkoreksi masih lebih besar ya. Jadi stay safe aja dulu buat yang lagi trading. Jangan lupa pasang stop loss-nya dan pasang trailing stop kalau lagi floating profit ya. Kemudian jangan lupa jualan kalau udah cuan. Karena kalau kita zoom out dikit kayak gini nih, selama tahun 2022 sampai sekarang 2 tahun terakhir lah ya, sideways di range yang sangat lebar, bukan sangat lebar tapi cukup lebar lah. Dan posisi IHSG sekarang ini lagi di area resisten. Jadi nggak aneh rasanya kalau misalnya dalam waktu dekat IHSG terkoreksi setelah breakdown 7200-an. Kita lihat dulu apakah dalam waktu dekat ini, terutama di minggu ini, IHSG turun ke bawah 7200 atau malah sentimen laporan keuangan semester pertama 2024 yang lagi rilis ini ya mampu menahan IHSG. Kita lihat ya. Oke sih, kayak gitu dulu cerita IHSG-nya. Kemudian lanjut kita review saham-saham yang masih masuk di dalam list. Ada beberapa. Yang pertama Adaro. Adaro masih higher low candlenya meskipun hari ini melemah tipis 0,3% ya, tutup di 3220. Masih ada peluang cukup besar ke 3300-an selama nggak ke bawah 3100 ya. Sebenarnya sih kalau misalnya lagi punya barang ya, trailing stopnya cukup di bawah 3120. Jadi selama nggak ke bawah 3120, probabilitas ke 3300-an masih cukup besar. Mudah-mudahan nyampe. Kedua Akra. Akra belum ada sinyal rebound yang cukup oke sih, meskipun ada tanda awal untuk rebound kemarin, tapi udah nyampe area targetnya, yaitu area resisten bekas support yang di breakdown di 1565. Cuman buat yang udah punya barang atau masih punya barang belum jualan dan masih pengen hold, selama si Akra nggak ke bawah 1470 masih cukup oke di hold sih. Kemudian Arto yang hari ini akhirnya nyampe juga di area target TP1 ya, di 2800-an. Misalnya masih ada yang punya barang nih ya, terus masih pengen hold, pasang trailing stop aja boleh. Trailing stopnya boleh dipasang di low hari ini sih, atau di 2630 atau di 2600 gitu ya. Karena hari ini kan candlenya meskipun hijau, meskipun tutupan di atas open dan menguat 1,1%, tutup di 2700 ya, tapi bentuk candlenya bisa dibilang ini shooting star. Jadi kita lihat besok, kalau misalnya bikin lower high lower low, exit dulu sih nggak masalah. Kita tunggu ngayun ke bawah dulu, entah itu ngetes area beli yang kemarin di 2480 ya, 2470-an atau di 2410-an, beli lagi oke, nggak masalah. Atau di 2,5 lah ya, 2500 atau sedikit di bawah itu dibeli lagi nggak masalah gitu ya artonya. Kemudian Astra hari ini akhirnya breakout 4640, mudah-mudahan lancar ke 5000 ya. Ini area gapnya lebar banget ini, sementara ini kemarin 4800-an masih jadi resisten ya. Jadi rintangan berikutnya resisten jangka pendek lah di 4800. Jadi kalau berhasil breakout dan tutup di atas 4800, atau ya mudah-mudahan tutup di atas 4830 lah, ini ada sinyal CB1 yang cakep dan mudah-mudahan berhasil
lancar lah ya ke 5.000, karena kemarin sempat diajakin beli, harusnya udah punya barang modalnya bagus di 4480 dan udah floating profit, hari ini tutup 4720 gitulah ya. Kemudian Bevin masih oke lah ini untuk di hold, mudah-mudahan lancar ke 970. Dan lanjut di RMA yang masih belum ada pergerakan signifikan. Sebelumnya diajakin ngantri di 945 ya. Jadi 945 940 di situ masih bisa diantriin buat yang masih pengen antri. Stop lossnya, atau buat yang juga udah punya barang ya, stop lossnya selama nggak ke bawah 900 tutupannya sih masih aman di hold si DRMA nya. Stop loss awal kalau misalnya belinya di 985 atau 9900, stop loss awalnya cukup di bawah 960 sih ya. Terus kalau misalnya apes kena stop loss, ngantri aja lagi di 940-an gitu. Kemudian era akhirnya berhasil tutup di atas 420 nih. Kalau misalnya minat pengen beli yang ngantri aja di 420-an gitu ya, misalnya belum punya barang. Buat yang udah punya barang, trailing stopnya bisa pasang di 402 404 lah. Oke, di situ mudah-mudahan bisa lancar ke 450. Lanjut ada Inco masih masuk karena sementara ini meskipun kemarin rilis laporan keuangan kinerjanya turun ya. Tapi dari sisi teknikal ini 3610 3600 ini penting diperhatikan. Karena selama nggak tutupan di 3600 atau lebih bawah, Inco masih bisa di hold buat yang punya barang. Buat yang belum punya dan minat, silahkan dibeli, nggak apa-apa. Stop lossnya kalau tutup minimal di 3600 ya. Gitu. Kemudian setelah Inco ada ITMG. ITMG masih relatif aman di hold, misalnya udah punya barang beli di 26.000 dan kalau pengen nambah barang lagi ngantrinya di 25.600-an aja ya di situ. Gitu. Atau buat yang belum punya barang ini juga masih oke dipantau. Kalau besok naik ke atas 26.725 naik ke 26.800 silahkan dibeli, nggak apa-apa, stop lossnya cukup di bawah 25.850. Kemudian ada Mapa hari ini lunas target TP1 buat yang udah jualan ya picuan, buat yang masih punya barang pasang trailing stop, jangan lupa pasang trailing stop dan trailing stopnya itu di 775 oke lah ya. Kalau tutupan di bawah 780 baru jualan juga oke, karena modalnya di 730 nih, cukup bawah gitu ya. Mudah-mudahan besok hijau lagi. Lanjut si Mapi, belum ada pergerakan signifikan doji candle hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil breakout 1500 dan lancar ke 1600-an. Terus MDKA yang hari ini hijau, menguat 0,8% meskipun menguatnya nggak terlalu banyak. Oke lah, candlenya masih higher low, tutup di 2460, nyamperin target TP1 lagi, mudah-mudahan bisa lebih, dan nyamperin target TP2 di 2600 2610 ya. Ini ada area bekas gap yang belum dites di 2620 2650, mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Lanjut ada si Medco, sebelumnya ada rekomendasi ngantri di 1285 belum dapat barang. Sebenarnya ini ada skenario alternatif, kalau ternyata besok naik ke atas 1340 mau dibeli silahkan. Stop lossnya cukup di bawah 1295 dan estimasi targetnya sih di sini dulu ya, sekitar 1390 dulu gitu, karena belum enak sih. Saya lebih prefer belinya ngantri di 1285, karena misal dapat barang di 1285 kemudian jualan di 1385 1390, risk reward rasionya masih oke daripada beli di 1345 dan harus jualan di 1390 gitu ya. Risk reward rasionya kurang gitu. Kemudian PNBN rebound berhasil naik ke atas 1190 ya. Rekomendasi kemarin, rekomendasi tanggal
30 ya, dan tertrigger hari ini tanggal 31. Jadi buat yang udah punya barang disimpan selama nggak ke bawah 1160 masih aman lah. Mudah-mudahan lancar ke 1300-an. Lanjut, setelah PNBN ada PTBA, masih belum nyamperin 2570, hari ini malah menguat 1,5%, tutup di 2680. Disimpan dulu buat yang udah punya barang. Yang belum punya barang dan pengen beli, sabar dulu ya. Kita lihat ini fraktalnya sih harusnya besok geser ke 2700 sih. Coba lihat. Ini kok begini ya? Oh, ya besok geser ke 2700 itu fraktalnya. Jadi coba lihat besok kalau berhasil breakout 2700, mau langsung dibeli silahkan, stop lossnya cukup di bawah 2600 aja, dan targetnya di 2770. Jadi memang risk reward rasionya kurang oke daripada dapat barang di 2570 gitu ya. Lanjut, setelah PTBA ada Raja, hari ini lanjut menguat ternyata. Ini adalah strategi atau rekomendasi tanggal 31 Juli ya. Strateginya ngantri di 1195 dan belum dapat barang. Sementara ini antriin di situ aja dulu, karena stop lossnya kalau misalnya beli di harga 1250 pun stop lossnya cukup jauh ya. Setidaknya kalau misalnya nggak mau pasang stop loss di 1000, setidaknya kan pasang stop loss di 1140 itu juga lumayan. Jadi ngantri aja dulu di 1195 gitu. Kemudian kita lanjut bahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 1 Agustus 2024. Ada 2 saham. Bapak Ibu bisa tambahin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga jika Bapak Ibu berminat tentunya, dan tentunya juga bikin ordernya pakai smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas, karena langsung bisa bikin order pay dan sell-nya sekaligus tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Saham pertama BBTN, hari ini menguat tipis 0,4%, masih di dalam range inside bar, di dalam range candle tanggal 26 Juli 2024. Dan kalau dilihat strukturnya, BBTN sudah ada change of karakter ya, karena sudah berhasil breakout high valid sebelumnya di 1325. Benar nggak sih? Ya, betul. Oke, kemudian terkoreksi, dan ini sebenarnya area support juga sih, 1300-an itu ya. Kemudian beberapa hari terakhir ini di dalam range candle tanggal 26, artinya masih dalam range inside bar. Jadi strateginya sementara ini belinya ngantri ya, buy break 1340 maksudnya, kok ngantri sih. Buy break 1340, jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan pasang auto order LT buy di 1345. Stop lossnya agak kasih toleransi dikit di bawah 1275 ya. Jadi stop lossnya pasang pakai auto order LT sell di 1270, dan estimasi target di 1495, 1500, mudah-mudahan nyampe gitu ya. Dan saham kedua ada UNTR yang ternyata langsung menguat breakout 25500. Sebelumnya sempat ada strategi yang dikirim ke rekomendasi ngantri di sekitar 23950, jelas nggak dapat barang, dan karena langsung breakout, ini ada setup blind spot juga. Kemudian juga EL6 juga ini sih, EL6 E8 ya di setupnya si Vibo si ini. Karena ada setup blind spot dan berhasil breakout 25500 sekaligus dalam satu candle ya, ada peluangnya makin besar menuju 27.000, atau setidaknya kembali tes area high di bulan April, highest bulan April yaitu di 26400. Mudah-mudahan berhasil lewat dan lanjut ke 27 ribuan ya. Jadi strateginya UNTR untuk besok belinya ngantri aja di 25600 dan pasang auto order elite sell untuk stop loss di 24600. Kemudian estimasi targetnya 27100. Mudah-mudahan lancar ke sana. Itu tadi 2 saham pilihan kami dan beberapa saham yang masih masuk ke dalam watchlist.
Bapak Ibu bisa masukin watchlist, bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Dan jika Bapak Ibu merasa terbantu dan suka dengan video kami, silakan klik like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya juga. Dan jika belum subscribe, silakan subscribe supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Kemudian terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.